Hello, 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 hello. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul 13 Hour The Secret Soldier of Beng Haji 2016. Karena film ini cukup panjang, jadi langsung saja ke alur ceritanya. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Tahun 2012, Amerika memiliki 294 pos diplomatik di seluruh dunia. 12 diantaranya berada di tempat yang sangat berbahaya, sehingga Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengklasifikasikan tingkat ancamannya sangat-sangat berbahaya. Dan 2 diantaranya terdapat di Libya, di Tripoli dan Beng Haji. Tahun 2011, pasukan AS, Inggris, dan Prancis menyerang Libya lewat udara. Di saat serangan udara berlanjut, rakyat Libya memberhentikan Muammar Gaddafi dengan kekerasan setelah 42 tahun berkuasa. Ini menandai bab panjang dan menyengsarakan bagi rakyat Libya yang kini memiliki kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Di Libya yang baru dan demokratis, kelompok-kelompok bersenjata memperebutkan gudang-gudang senjata Gaddafi yang sangat besar. Geng-geng yang berperang terus berusaha merebut gudang-gudang senjata Gaddafi yang ditinggalkan. Di saat pertempuran berkecamuk di 2 kota terbesar di Libya, perang perebutan senjata berkecamuk. Beng Haji menjadi tempat paling berbahaya di dunia. Semua kedutaan asing ditutup, kecuali pos diplomatik AS dan markas rahasia CIA. CIA mengawasi senjata mematikan sebelum tersebar ke pasar gelap internasional. Markas CIA dilindungi oleh 6 agen mantan elit militer dengan nama sandi GRS. Di awal cerita, Jack datang ke Beng Haji, Libya. Di bandara, dia dijemput oleh Tyrone. Di mobil, Tyrone menjelaskan bahwa tim mereka terdiri dari 3 mantan marinir, 1 mantan ranger angkatan darat. Sedangkan Jack dan Ron adalah kawan lama di SEAL. Yang menawarkan pekerjaan ini pada Jack pun adalah Ron. Sampai di suatu jalan, mereka terjebak sekelompok geng Ansar al-Sharia. Mereka tidak bisa keluar dari sana. Mereka bukan Brigade 17 Februari yang mereka sewa. Ron melapor kepada markas untuk meminta bantuan, yaitu timnya untuk datang. Tapi sayang bantuan itu tidak datang. Pimpinan mereka mendatangi mobil Ron. Ron dan Jack diminta untuk turun, untuk diperiksa, tapi Ron menolaknya. Dan akhirnya mereka saling menodongkan senjata. Dengan kepintaran Ron dan pengalamannya, ia membohongi pimpinan mereka dengan mengatakan bahwa dia sedang diawasi drone. Maka, jika sampai terjadi sesuatu pada Ron, maka rumah dan keluargamu akan lenyap. Akhirnya, pimpinan mereka kalah gertak dan mengizinkan mereka untuk pergi. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di markas CIA di Beng Haji dan bertemu dengan timnya, Oz, Tanto, Tig, dan Boone, sang sniper. Lantas Tig menjelaskan kompleks perumahan ini milik orang kaya Libya yang saat ini ditinggalkan keluar kota setelah revolusi Libya dan menyewakannya pada CIA. Scene berikutnya, Jack bertemu dengan kepala CIA Bob. Dan Bob menjelaskan bahwa CIA menginginkan Jack dan kawan-kawannya ada di sini. Sementara dia pribadi tidak menginginkannya, karena menurut dia di sini tidak ada ancaman yang nyata. Di tugas pertamanya, mereka harus mengawal anggota CIA ketika menyelidiki sesuatu. Apa itu? Hanya tukang bakso dan CIA yang tahu. Ron membagi mereka menjadi 2 tim. Oz, Tig, Boone, dan Tanto berada di satu kendaraan. Sedangkan Jack akan berperan jadi suami Jill. Salah satu anggota CIA dan Ron menjadi supirnya. Jack pun pergi dengan Jill dan Britt untuk menemui seseorang. Di dalam mobil, Ron merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Lantas Ron menghubungi Oz bahwa dia akan keluar dan mencari orang-orang itu. Oz dan Tig pun menyusul Ron. Ron berhasil menemukan mereka dan melihat gelagat yang mencurigakan. Kemudian Ron menemui Jack dan memberi tanda pada Jack agar segera pergi dari tempat ini. Jack memaksa Jill dan Britt pergi dari sana. Mereka pun masuk ke mobil dan pergi dari tempat itu. Ternyata orang-orang itu membuntutinya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untung saja Ron berhasil menghindar dan mobil mereka menabrak eskavator. 5 minggu kemudian, pihak keamanan di Tripoli yang bernama Glenn mengabari Ron dan kawan-kawannya bahwa dubes AS untuk Libya, Chris Stephen, akan datang ke Beng Haji. Chris bersikeras untuk tinggal di pos diplomatik khusus. Tujuannya untuk menenangkan hati dan pikiran rakyat. Mereka datang tidak dengan stafnya, melainkan hanya 2 orang keamanan yang menjaganya. Maka Ron dan kawan-kawan ditugaskan untuk menjadi supir dan pengawalnya.
Ron dan yang lain mendatangi rumah diplomatik yang akan ditinggali Chris. Tapi 2 blok sebelum sampai, mereka melihat orang yang mengikuti mereka saat itu. Pos diplomatik dijaga oleh pasukan 17 Februari yang disewa oleh pemerintah Amerika. Di lokasi, mereka bertemu dengan Scott, Deb, dan Alex yang akan menjaga Chris selama di Bank Haji. Mereka pun berkeliling melihat keadaan. Tempat ini sangat terbuka, dan pos diplomatik ini tidak ada perangkat keamanan standar dan protokol kesehatan yang seharusnya ada di setiap pos diplomatik, seperti pemblok bom mobil dan marinir siaga. Tapi Deb beralasan ini hanyalah pos diplomatik sementara. Dan saat ini pemerintah sedang kekurangan dana, jadi standar keamanan normal tidak berlaku. Ketika sampai di kolam renang, Jake memperkirakan bahwa 5 orang dengan M4 tidaklah cukup. Orang-orang yang ada di gerbang depan tidak berguna, perimeter lemah, dan seluruh komplek ini adalah surga bagi para penembak jitu. Jika ada serangan besar masuk, kalian pasti akan mati, dan itu membuat Scott dan Deb khawatir. Tapi Ron kemudian membantah, jarak mereka hanya 1 mil. Jadi jika terjadi sesuatu, bisa dengan mudah menghubungi mereka. Esoknya mereka dalam suatu misi. Ron dan kawan-kawan sudah menempati pos mereka masing-masing. Mereka ditemani oleh seorang penerjemah bernama Amal. Truk yang mereka tunggu datang dengan membawa sebuah rudal yang sangat banyak. Transaksi pun dimulai. Jack memberikan uangnya pada mereka, tapi mereka terus menodongkan senjatanya, sampai Tanto memberikan sebuah isyarat yang diberi nama Jumbo. Mereka pun bilang aman dan langsung pergi dari tempat itu. Cool, baby. Mom. Ternyata Jumbo itu adalah isyarat bahwa para gerombolan itu tidak berbahaya. Chris pun datang ke markas CIA dan berkenalan dengan mereka, serta memberikan pesan-pesan pada mereka untuk membantu warga Bank Haji membentuk Libya yang merdeka, demokratis, dan sejahtera. Kemudian Ron, Jack, dan Tig mengawal Chris untuk pertemuan tertutup dengan wali kota. Dan menurut informasi, ini merupakan peristiwa dengan peliputan minimal. Tetapi pada kenyataannya wartawan yang meliput sangat banyak. Dan hal itu membuat semua orang di Bank Haji mengetahui kalau Chris berada di Bank Haji, dan itu sangat berbahaya. Dan esoknya bertepatan dengan tanggal 11 September 2012, di pagi hari, para pekerja CIA sarapan dengan santai. Chris pun bersantai di pinggir kolam renang. Terlihat beberapa orang lokal berkumpul di sekitar pos diplomatik. Dan pada pukul 8.40 malam, terlihat gerombolan dari Ansar al-Sharia membawa senjata lengkap. Kemudian mereka berjalan mendatangi kantor diplomatik Amerika. Dan tiba-tiba menyerang. Mobil polisi setempat malah pergi meninggalkan tempat itu. Scott dan kawan-kawannya yang sedang bersantai terkejut mendengar suara tembakan dari gerbang. Mereka pun berlari dan bersiap, tapi para gerombolan itu terus menerobos masuk dan menembaki siapapun yang ada di depan mereka. Scott berlari dan menyuruh Chris untuk memakai rompi anti peluru dan pergi ke ruang aman. Pos diplomatik pun terus dihujani dengan rudal. Chris dan Sin berada di ruang aman. Mereka terlihat sangat ketakutan karena banyak sekali orang yang mengepung mereka. Scott pun masuk ke ruang aman dan mengunci semua pintu. Lantas mereka menghubungi Ron dan kawan-kawan. Sementara Tig memberitahu yang lain bahwa kantor diplomatik diserang. Ron dan kawan-kawan langsung bersiap untuk membantu dengan membawa persenjataan lengkap. Mereka semua bisa mendengar tembakan-tembakan di kantor diplomatik karena jarak yang cukup dekat. Seluruh pekerja mulai keluar dan terlihat sangat khawatir. Terlihat kantor diplomatik yang sudah hancur porak-poranda. Scott pun terus menjaga Chris. Kemudian Ron memberitahu kawan-kawannya bahwa mereka tidak harus pergi, tapi hanya kita yang bisa membantu mereka. Lantas Ron memerintahkan untuk pergi dengan 2 mobil. Lalu Alec melaporkan pada Tripoli yang berjarak 640 km bahwa mereka sedang diserang dan sangat membutuhkan pertolongan. Ron meminta izin pada Bob untuk membantu mereka, tapi Bob tidak mengizinkannya. Para gerombolan itu berhasil masuk ke dalam rumah dengan mengebom pintu depan. Scott dan Chris pun terus bersembunyi. Mereka terus menembaki pintu tempat Chris bersembunyi, tapi tidak berhasil karena pintu itu anti peluru. Dan mereka membawa kaleng solar kemudian menumpahkannya di depan ruang aman dan membakarnya. Chris pun bersembunyi di kamar mandi. Asap pun mulai masuk ke dalam kamar mandi. Scott berusaha membawa Chris keluar dari dalam rumah yang sudah terbakar. Lantas Ron meminta izin sekali lagi kepada Bob untuk membantu mereka, tapi Bob tidak dapat mengizinkannya. Kemudian Jack bilang sekarang mereka sudah mengambil alih kantor diplomatik. Lalu siapa sasaran selanjutnya? Bob hanya bisa bengong. Kemudian ketika Ron mendengar permintaan tolong dari Alex kembali, Ron dan kawan-kawannya pun nekat pergi. Di
ditemani dengan Amal tanpa seizin Bob. Di tengah jalan, mereka berhenti karena ada sekelompok orang yang menghadang. Amal pun turun untuk bertanya apa mereka 17 Februari, tapi tiba-tiba mereka ditembak entah dari mana. Ron dan kawan-kawan berjalan kaki untuk mencapai pos diplomatik sambil terus ditembaki oleh RPG. Saling tembak-menembak pun terus terjadi. Tanto dan Bond pergi dengan 2 orang dari pasukan 17 Februari untuk mencari gedung tinggi sebagai sniper. Sedangkan Ron, Jack, dan Tig terus berjalan untuk masuk ke dalam pos diplomatik. Tapi sesampai di atas sebuah gedung, Tanto pun melaporkan bahwa tempat ini tidak berguna dan mereka akan bergerak lagi. Scott berhasil keluar, tapi dia tidak bersama dengan Chris. Ron, Tig, dan Jack terus berjalan menuju gerbang pos diplomatik bersama dengan 17 Februari. Saling tembak-tembakan terus terjadi. Tig berhasil menembak mobil yang membawa senjata mesin dengan senjata taktis, yang membuat mereka berhasil mengalahkan para gerombolan dan bisa masuk ke dalam pos diplomatik. Ron dan Jack berusaha masuk ke dalam rumah yang sudah terbakar untuk mencari Chris. Bond dan Tanto masuk lewat gerbang belakang. Ron dan Jack berhasil menemukan Sin dalam keadaan meninggal, tapi mereka tidak bisa menemukan Chris sang dubes. Kemudian Amal mengabarkan bahwa para penyerang sedang berkumpul dan menambah kekuatan, bersiap untuk menyerang mereka kembali. Jack dan kawan-kawan membawa semua dokumen rahasia dan memasukkannya ke dalam mobil untuk dibawa ke gedung CIA. Mereka kembali diserang. Tanto dan kawan-kawan berusaha bertahan dan bersiap untuk pergi dari tempat itu. Scott membawa mobil yang pertama, dan Ron mengarahkan Scott bahwa dia harus belok kiri, karena di kanan merupakan sarang para penjahat. Tapi entah kenapa, Scott malah berbelok ke kanan. Ron terus berteriak untuk menyuruh mereka ke arah kiri, tapi Scott tidak mendengarnya. Sedangkan di pos diplomatik, tembak-tembakan masih terus terjadi. Akhirnya mereka pun mundur, tapi menurut Ron itu hal yang aneh. Ron menarik pasukannya untuk pergi, karena dia yakin sasaran selanjutnya adalah gedung CIA. Jam 11.30, Ron dan kawan-kawan meninggalkan pos diplomatik tanpa bisa menemukan sang duta besar. Mobil yang dinaiki Scott dicegat oleh para pemberontak. Mereka dikepung oleh para pemberontak itu. Scott disuruh untuk turun, tapi karena mereka menolak, mereka pun ditembaki. Scott pun memacu mobilnya dan menabrak yang ada di depannya. Mereka terus ditembaki dan dilempar bom molotov. Untung saja mobil mereka anti peluru, jadi mereka masih bisa memacu mobilnya. Tapi mobil mereka diikuti oleh para pemberontak itu. Scott terus memacu mobilnya walaupun ban mobilnya sudah bocor. Mobil mereka ditembaki oleh RPG, tapi untung saja Scott berhasil menghindarinya. Di kantornya, Bob memerintahkan para pegawainya untuk menghancurkan semua file. Karena suka tidak suka, keberadaan gedung rahasia ini sudah diketahui. Dengan ban yang sudah terbakar, Scott berhasil sampai ke gedung CIA. Tidak lama Ron pun sampai. Lalu Bob bertanya tentang duta besar pada Ron. Ron hanya menjawab tidak ada yang bisa selamat dari sana. Kemudian Bob meminta untuk ke bandara, tapi Ron bilang kalau sekarang di Bank Haji sedang musim memburu orang Amerika. Kemudian Bob bilang kalau mereka tetap di sini, mereka tidak akan selamat. Ron hanya menjawab, kenapa Bob tidak meminta bantuan APRICOM, dan Bob harus secara spesifik minta bantuan pesawat Spectra dan Predator ISR. Dan Bob kemudian bilang kalau di atas mereka ada pesawat drone dan mereka bilang pesawat penyerang di luar jangkauan pengisian bahan bakar. Tapi Ron bilang kalau sekarang dia tidak lagi memerintahkan tapi menerima perintah karena sekarang dia berada di dunianya. Saat di ruang medis, Jack bilang pada Oz, fajar masih 6 jam lagi dan seluruh kota mengetahui keberadaan mereka. Jam 12:04 di Bandara Tripoli yang berjarak 640 km, Glenn dan pasukannya berangkat dengan pesawat jet untuk mengevakuasi mereka. Ron dan kawan-kawan bersiap untuk bertahan dari serangan para pemberontak. Kemudian, Ron memerintahkan Jack dan Tig ke atap gedung D, sedangkan dia ada di gedung C, Tanto dan Boone di gedung A, dan Deb dan para penjaga diplomatik di gedung B. Kemudian Oz di Menara 1 sebagai sniper. Mereka pun mulai bergerak ke pos masing-masing dan waspada akan kedatangan para pemberontak. Tig mengatakan jika di Irak mereka mempunyai Black Hawk untuk mengeluarkan mereka dari sini, tapi di sini tidak ada siapapun yang bisa membantu mereka, jawab Jack. Pukul 12.17, sebuah mobil polisi melambat ketika di depan mereka, tapi kemudian pergi lagi. Malam pun semakin mencekam. Para pemberontak mulai berdatangan. Ron dan kawan-kawan mulai bersiap menghadang. Para pemberontak mulai mengepung kompleks itu. Mereka datang mengendap-endap dalam kegelapan, tapi karena Ron memakai lampu inframerah, mereka bisa melihatnya. Para anggota CIA yang ada di dalam mulai merasa cemas.
Dan tiba-tiba salah satu dari gerombolan itu melemparkan bom. Aksi tembak-tembakan pun jadi. Tig tertembak. Untungnya dia memakai rompi anti peluru. Mereka pun berhasil dipukul mundur. Jam 1:02 malam, Deb bilang Ron kalau dia akan ikut berperang semalaman karena rasa bersalahnya telah kehilangan Dubes. Dan dia pun mengatakan pada saat itu bisa saja Scott menembak para gerombolan itu. Tapi jika itu dilakukan maka posisinya akan ketahuan dan kesempatan mereka menyelamatkan Dubes pun semakin kecil. Jam 1:28 di Bandara Benghazi sejauh 19,2 km, Glenn sampai di Benghazi. Tapi mereka belum mendapatkan mobil. Mereka pun terjebak di bandara tanpa bisa berbuat apapun. Jack datang menemui Ron di gedung B dan kemudian Ron bilang semua ini terjadi karena protes film anti-Islam. Kemudian Jack melihat sesuatu di kejauhan. Ternyata mereka datang lagi dengan pasukan yang lebih besar. Ron dan kawan-kawan bersiap kembali untuk menerima serangan. Para gerombolan itu mulai mendekati kompleks gedung. Tiba-tiba ada sebuah mobil mendekat di gerbang. Kemudian satu orang turun dan melemparkan bom. Tapi untungnya dia berhasil ditembak. Dan tembak-menembak pun terjadi lagi. Sampai sebuah rudal ditembakkan dan tembak-tembakan terus terjadi. Di salah satu bus sudah disiapkan sebuah rudal yang cukup besar. Tapi untungnya Bond berhasil menembak bus itu dan dengan susah payah, Bond dan kawan-kawan berhasil memukul mundur lagi mereka untuk yang kedua kalinya. Jill dan pasukannya mencari bantuan lewat pangkalan udara terdekat yang berada di Italia. Jill meminta bantuan untuk menolong mereka dengan menerbangkan F-16, tapi mereka tidak memberikannya. Jam 4:28, Tig mulai lelah dan dia diganti oleh Ron. Kemudian Ron mendapat sedikit kabar baik bahwa tim Tripoli sudah mengamankan bandara dan mereka sedang dalam perjalanan ke gedung CIA. Dan mereka mendapatkan kabar bahwa Dubes ditemukan di belakang villa dan dibawa ke rumah sakit oleh sekerumunan orang Libya, tapi dia sudah meninggal karena menghirup asap. Tanto pindah ke gedung A, meninggalkan Boone sendirian. Jam 5:23, Glenn dan pasukannya sampai di gedung CIA. Mereka pun terlihat senang karena mengira semua ini sudah selesai. Tapi tiba-tiba mobil polisi yang ikut bersama dengan Glenn pergi. Kemudian sebuah mortar ditembakkan. Untungnya mortar itu sedikit meleset. Tembakan-tembakan terjadi lagi. Mortar ditembakkan lagi. Dan kali ini mengenai gedung yang ditempati Deb. Dan satu mortar lagi mengenai Oz yang membuat satu tangannya hancur. Dan ketika Ron akan menolong Oz, tiba-tiba satu mortar menghantamnya dan Ron pun tewas. Jack menolong Oz dan Tig berusaha menyelamatkan Deb. Dan Glenn pun ikut tewas karena mortir itu. Jill berusaha menolong Oz yang ada di ruang medis. Jam 6:01, Deb dibawa ke ruang medis karena pendarahan hebat. Jill pun bilang pada Oz kalau dia minta bantuan udara, tapi bantuan itu tidak pernah datang. Beberapa truk pun datang. Mereka waspada kembali. Semua orang sudah sangat ketakutan. Truk-truk itu berhenti di depan gerbang. Kemudian Tanto mencoba memberi sebuah isyarat Jimbo yang berharap bahwa mereka adalah kawan. Mereka membalas isyarat itu. Tanto berteriak pada teman-temannya bahwa mereka ada di pihak kita. Secepatnya, seluruh orang yang ada di gedung itu dievakuasi menuju bandara. Kecuali Amal, dia pulang ke rumahnya. Dan setelah terang, baru terlihat banyak mayat-mayat berkelimpangan di sekitar kompleks CIA. Sesampainya di bandara, mereka langsung masuk ke pesawat yang sudah menunggu, kecuali Jack, Tanto, Boone, dan Tig, karena mereka harus menunggu jenazah Dubes. Jam 10:30, pesawat yang akan membawa mereka dari Benghazi datang. Dan film pun tamat. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Benghazi, Libya. Peristiwa ini dipicu oleh sebuah film amatir Amerika yang membuat film tentang Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilansir voaindonesia.com. Peristiwa ini menewaskan duta besar Amerika untuk Libya dan 3 stafnya, serta 2 mantan pasukan SEAL pada Selasa malam 11 September. Saat itu Presiden Amerika sedang dipimpin Barack Obama. Demikian alur cerita film 13 Hour The Secret Soldier of Benghazi 2016. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun pengucapan kata. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan di-subscribe dulu. Terima kasih semuanya dan wassalam. Salam, tetap waras Indonesia. Dan tetap merdeka.